Pagi ini kita masih melanjutkan sharing kita tentang generasi sebagai tema di bulan September. Wow, full ya. Wow, puji Tuhan. Kalau dari depan kan nggak kelihatan, ternyata pas di depan sini ngelihat semuanya, hampir semua kursi terisi, puji Tuhan. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, saya mau langsung memulai dengan ayat nih. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Boleh kalau di GKS Balikpapan kita punya budaya untuk mencatat sharing. Jadi kenapa? Supaya kita bisa mengingat. One day kalau kita butuh kita bisa buka catatan-catatan kita dan pasti Tuhan bicara lagi saat itu. Oke, Mazmur 119 ayat 9. Berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan menjaganya dengan sesuai dengan firman-Mu. Seperti minggu lalu ya, Pastor Andri dengan lampu dimatikan semua dan hanya pelita, saya lupa harusnya saya pinjam juga sama Ko Halim ya. Gak bercanda kok. Ya itu benar-benar luar biasa ya. Pada saat saya nonton YouTube-nya luar biasa ya. Benar-benar firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Kita nggak bisa jauh-jauh dari firman Tuhan. Dan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dikatakan di sini dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, yaitu firman Tuhan. Saya mau melanjutkan di ayat 12 dan 16-nya. Berkata, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira. Seperti atas segala harta, aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Sebagai orang tua, di sini siapa yang orang tua nih? Sama kayak saya. Sebagai orang tua, ini adalah impian terbesar kita ya, dan tertinggi kita bagi anak-anak kita. Saat kita tahu bahwa anak-anak kita itu tumbuh menjadi pribadi yang berjalan dalam kasih dan kebenaran Tuhan, dalam grace and truth. 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4 berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Amin. Saya mau cerita sedikit nih. Minggu lalu kan kami keluar kota. Ada meeting. Jadi saya dan suami setelah meetingnya selesai semua, kami baru bisa makan malam gitu ya, di luar dari agenda kantor gitu. Satu malam kami makan malam, pergi makan malam ke tempat yang sudah kami tunggu-tunggu untuk kami ke situ gitu. Saat duduk, itu kan tempat itu penuh dan ngantri gitu. Pada saat kami dapat tempat duduk, dapat meja, akhirnya kami masuk, memesan makanan cepat aja datang. Kemudian gak lama setelah itu saya melihat ada sekumpulan anak-anak muda ya, laki-laki semua. Ada di kursi antrian. Dia lagi mengantri meja karena mereka banyak, mereka butuh meja yang besar. Saya udah curiga, aduh sebelah saya ini mejanya gede nih. Kita tuh di situ karena sudah lelah banget ya, jadi pengen makan malam yang tenang gitu ya. Tapi benar dugaan saya, waiter memberikan pilihan bagi mereka mau duduk di sebelah sini atau sebelah sana. Di sebelah sana ada juga gitu. Tapi dia milih yang di sebelah kami. Ya sudahlah, mereka dengan ada kali 8 orang kah, 6 sampai 8 orang duduklah di sebelah kami. Mejanya nggak terlalu jauh gitu dengan meja kami. Duduk dengan ributnya, saya udah mulai aduh ribut banget ya. Jadi kita tuh saya mau ngobrol sama suami itu juga
nggak bisa jadinya. Dan yang paling nggak masalah kalau mereka duduk di sebelah dan ngobrol gitu. Tapi yang mengganggu saya adalah obrolan mereka. Mereka dari logatnya ya luar negeri ya. Obrolan mereka itu sangat mengganggu saya gitu. Dengan kata-kata yang kasar gitu ya. Itu kayak sudah biasa mereka ucapkan. Jadi dalam satu kalimat pasti ada kata itu. Dalam satu kalimat pasti ada kata itu gitu. Jadi kayak sesuatu yang biasa aja gitu, udah jadi kayak bahasa sehari-hari gitu. Padahal setiap saya mendengar kata itu langsung aduh sakit-sakit gitu kayaknya telinga saya gitu. Kayaknya gak enak banget gitu. Dan sampai di satu waktu ada suatu kejadian yang bikin saya shock gitu. Saya nggak pernah menyaksikan hal itu di depan saya gitu. Dan itu terjadi di depan saya gitu. Karena sebelahan banget gitu. Dan itu terjadi di depan saya dan saya menyaksikan bagaimana mereka melakukan hal yang seharusnya mereka nggak lakukan gitu. Itu di depan umum gitu. Jadi melakukan itu adalah sesuatu yang normal gitu. Dan bagi saya yang menganggap itu sesuatu yang nggak normal, rasanya hati saya remuk sekali gitu. Hancur banget, apalagi kita di sini bangun generasi ya. Saat melihat itu tiba-tiba selera makan saya hilang. Ribs yang begitu enak itu rasanya sudah jadi hambar gitu. Akhirnya makanan gak bisa dihabisin sama saya dan kita bungkus gitu dan kayak buru-buru pengen pulang gitu. Saya langsung kepikiran anak saya. Langsung gila ya generasi ini. Sesuatu yang gak normal sudah menjadi normal. Sesuatu yang gak bener dibener-benerin. Sesuatu yang gak baik dianggap baik-baik aja. Dan ya setelah itu saya langsung pulang dan malamnya kepikiran terus sama anak-anak. Karena anak-anak juga kami tinggal di rumah kan. Kenapa ada gemuruh ya? Itu kayaknya kirain gemuruh perut saya. maaf. Ya. Oke. Karena kepikiran ribsnya waktu itu. Ya, anyway, balik lagi ke ceritanya. Saat ya udah malam itu lewat, saya kepikiran dan dalam kegundah-gulanaan saya hanya bisa berdoa buat anak-anak saya. Dan besok paginya itu hari Sabtu, saya ingat hari Sabtu. Anak-anak saya, ini yang membuat saya sukacita banget. Anak-anak saya menghubungi kami ya, telepon, WA gitu. Dengan memberikan good problem bagi kami. Mereka justru bertanya, Ma ini gereja gimana? Ma siapa yang nganterin gereja? Ma nanti duduk sebelah siapa di gereja? Gereja. Beri kemuliaan buat Tuhan. It's a good problem. Malam sebelumnya saya melihat big problem pada generasi. Tapi besoknya saya melihat a good problem yang anak-anak saya tanyakan kepada saya. Yang mereka khawatirkan justru gimana caranya ke gereja. Jam berapa mau ke gereja. Naik apa ke gereja. Duduk sebelah siapa di gereja. Gereja. Mereka melayani. Mereka tahu hari Minggu mereka ke gereja. Mereka tahu hari Sabtu mereka ada youth service. Itu sudah gak disuruh lagi. Saya gak nyuruh mereka gitu. Saya gak bilang, nanti hari Minggu ke gereja ya. Enggak, justru mereka yang nanya ke kami. Nanti ke gerejanya gimana gitu. Tantangan generasi sekarang tuh luar biasa ya. Sosmed yang menyebabkan mental health. Perundungan atau bully. Penyimpangan seks dan lain-lain. Nilai-nilai yang bergeser. Seperti yang saya bilang tadi. Anak-anak sekarang tantangannya adalah tidak menormalkan apa yang tidak normal. Anak-anak sekarang tantangannya adalah tidak menganggap baik-baik saja apa yang tidak baik. Anak-anak sekarang, generasi sekarang tantangannya adalah tidak membenarkan apa yang tidak benar.
Mereka tahu apa yang sesuai dengan firman Tuhan, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu yang dilakukan. Walaupun susah banget. Kemarin malam pada saat lagi mempersiapkan sermon ini, saya dengerin YouTube kan. Kemudian nggak sengaja saya melihat komen dari YouTube itu. Ada salah satu anak yang menulis komen di situ dia umur 13 tahun. Dia bilang seperti ini, saya umur 13 tahun dan saya melayani Tuhan. Tapi nggak gampang buat saya karena saya ditinggalkan teman-teman saya. Tapi dia tetap mempertahankan imannya dan tetap melayani Tuhan. Dan di situ saya melihat begitu banyak orang yang mengencourage dia untuk tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Ya, itu cerita minggu kemarin. Jadi ada kelegaan dalam hati saya sangat bersyukur. Beberapa tahun yang lalu Tuhan menaruhkan kegelisahan rohani pada suami saya untuk kami berhenti gereja jalan-jalan, berhenti jadi simpatisan dan mulai tertanam di gereja lokal. Dan hari ini, pagi ini kami sekeluarga dapat melayani Tuhan bersama-sama. Anak saya di situ, suami saya di sana, dan anak saya di sebelah sini. Itu suatu yang luar biasa gitu buat kami. Itu geluduk ya, bukan suara perut saya. Ya, satu hal yang Tuhan ingatkan pada saya menulis di sini. Ketaatan membawa kita melihat dan mengalami goodness of God. Ketaatan membawa kita melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Jadi pada saat kita nyanyi, pasti udah pada tahu kan lagu Goodness of God ya. Jadi nggak nyanyi begitu aja ngikutin teks, tapi benar-benar kita menyanyikan dengan lahir dari pengalaman pribadi akan Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena buah dari ketaatan kita. Kemudian satu lagi, ketaatan kita hari ini kepada Tuhan adalah ketaatan hari ini kepada panggilan Tuhan adalah hadiah bagi generasi kita selanjutnya. Saat kita saying yes untuk panggilan Tuhan, itu saudara entah sadar ataupun enggak sadar, itu adalah hadiah bagi generasi Anda generasi saudara selanjutnya. Amin. Jadi saya pastor selalu bilang, dulu kamu duduk paling belakang dan paling ujung. Jadi hati-hati yang duduk paling ujung dan paling belakang ya, siap-siap. Itu kursi spesial memang. Ya bersyukur hari ini kami menyaksikan anak-anak kami melayani, bertumbuh dan ada di dalam komunitas home. Dimentoring oleh anak-anak muda yang mengasihi Tuhan dan generasi. Ada Alfa, ada Amel, ada Yohan, ada Pipin, dan kakak-kakak Starji lainnya. Dan saya appreciate banget dengan mereka yang setia, taat, dengan panggilan Tuhan, melayani generasi. Ya, awal minggu kemarin, seperti tadi Amel cerita, kita menyaksikan secara live bagaimana Pastor dan Ciuli mengantarkan dan melepas anak mereka yang pertama, Darren, untuk kuliah ke luar negeri. Di situ jujur saya mau nangis. Ciuli udah begini-begini terus gitu. Ci, jangan nangis sih. Saya tuh lebih cengeng daripada Cici gitu. Jadi please, dia bilang, Ci jangan nangis, ntar aku nangis juga di sini. Ya kita saling menguatkan lah di sana. Ya, namun walaupun sedih ya itu sesuatu yang wajar karena kita kita akan berpisah sama anak dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Yang biasanya tiap pagi ketemu, mau tidur juga ketemu gitu. Ini tiba-tiba gak ada, pasti sedih banget. Tapi saya yakin, Pastor dan Ciuli juga ada damai sejahtera di dalam hati. Karena mereka telah mempersiapkan Darren. Telah set a solid ground. Dasar yang teguh bagi anak mereka. So they know and believe Darren will do great things. Amin. Amin. Dia sudah tahu akan bergereja lokal di mana, bahkan tadi pagi udah gereja gitu. Dan pasti DNA bapaknya akan melekat di dalam hidupnya. Amin.
Itu adalah ketenangan kita, damai sejahtera kita pada saat kita harus ya my time will come gitu ya. Waktu saya akan tiba untuk melepaskan anak-anak untuk kuliah. Tadi pagi pada saat, yes kan kita seumuran kan anaknya ya. Tadi pagi pada saat naik ke gereja, saya sempat nanya sama anak saya, Josie nanti kuliah di sini aja ya. Terus Josie mau kuliah di mana? Terus dia menyebutkan tempat yang jauh banget. Itu tuh rasanya, serius kah harus ke sana? Ya wajar gitu. Cuma kalau kita sudah menanam benih yang baik, memastikan mereka bertumbuh di dasar yang teguh, kita nggak khawatir akan apapun. Mereka ada di dalam penjagaan Tuhan dan mereka tahu mereka harus bagaimana, mereka harus kemana, dan yakin banget bahwa mereka pasti cari rumah Tuhan, cari komunitas, itu udah pasti. Dan lebih dari itu mereka pasti melayani, sama seperti apa yang sudah mereka lakukan di sini. Amin. Oke, berbicara tentang generasi adalah pekerjaan yang tidak boleh terputus dari generasi ke generasi seperti perintah Allah Bapa. Di Mazmur 78 ayat 5 sampai 7. Mazmur 78 ayat 5 sampai 7 berkata, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Perintah ini berlaku terus menerus, turun-temurun dari generasi ke generasi. Tidak disebutkan berhenti di generasinya siapa. Tapi justru Allah berkata anak-anak mereka kepada anak-anak mereka kepada anak-anak mereka. Artinya generasi enggak berhenti. Judul sharing pagi ini saya beri judul Generation Synergy. Jadi saya mau ajak kita semua untuk melihat dari sisi yang agak berbeda. Yes, kita harus mempersiapkan generasi. Yes, kita harus mempersiapkan solid ground, menanamkan benih yang baik buat anak-anak kita. But there is more. Pagi ini kita mau belajar dari kisah Ratu Esther. Jadi di sini nggak ada ayatnya. Saya mengajak jemaat untuk membuka Alkitab kita. Kita baca sama-sama. Karena kitab Esther ini luar biasa ya. Jadi tapi dia harus diikutin dari awal sampai akhir gitu. Karena kalau cuma sepenggal-sepenggal nggak dapat ceritanya. Ini ceritanya luar biasa. Saya pernah sermon tentang Esther juga, tetapi dari perspektif yang berbeda, dan hari ini Tuhan membawa sesuatu yang berbeda gitu. Itu ajaibnya Alkitab ya. Di setiap musim, di setiap kondisi yang berbeda, dia bisa berbicara tepat ya, selalu ada di Alkitab ini, luar biasa. Ya, kita baca dari Esther 2 ayat 1 sampai 18. Panjang ya, tapi gak apa-apa ya, mudah-mudahan saya berdoa kita gak ngantuk. Sudah siap? Gak apa-apa kalau gak ada jelita. Esther diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan, saya cerita dulu. Jadi Raja Ahasiweros ini baru aja menurunkan ratu sebelumnya, Ratu Wasti, karena Ratu Wasti ini tidak menurut pada apa perintahnya raja. Jadi dia menurunkan ratu. Oke, sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan muka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya,
supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan. Di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja. Penjaga para perempuan hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal ini dipandang baik oleh raja dan dilakukannya demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yaitu Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Sehingga Hegai segera memberi wangi-wangian dan pelabur kepadanya dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang perempuan mendapatkan giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, jadi setahun ya. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dan dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak mengendaki sesuatu apapun selain apa yang dianjurkan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih dari semua anak dara lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yaitu perjamuan karena Esther. Dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Panjang ya, nggak tidur kan? Oke. Jadi siapakah Esther ini sebelum dia menjadi ratu? Esther adalah seorang gadis Yahudi yang ditawan di pemerintahan Raja Ahasiweros. Bagaimana seorang Yahudi rendahan bisa menjadi seorang ratu, seorang yang terhormat dan dihormati? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Allah membukakan jalan maka tidak seorang pun dapat menutupnya. Dan jika Allah meninggikan maka tidak ada yang dapat menurunkan. Amin.
Yang menakjubkan dari Esther ini adalah sikapnya atau attitude-nya yang luar biasa baiknya. Kemarin pada saat di study service saya membagikan tentang youth with attitude. Penting seorang anak muda memiliki attitude yang baik. Sama seperti Esther ini. Esther telah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi solusi penyelamatan bagi bangsa Yahudi dari ancaman penguasa bernama Haman. Sebelum diangkat menjadi ratu, Esther ini harus melalui proses yang panjang 12 bulan atau 1 tahun. Namun selama proses itu, Esther dengan taat menjalani segala sesuatunya, dan justru lebih dari itu Esther mendapatkan kasih sayang dari semua orang yang ada di dalam istana gitu. Itu luar biasanya. Esther tidak melakukan apapun kecuali yang diperintahkan oleh Hegai. Dan akhirnya itu membuat raja lebih tertarik kepada Esther dibanding wanita-wanita yang lain. Esther mendapatkan perkenanan Tuhan karena dia mempunyai sikap yang taat terhadap firman Tuhan. Esther ini sudah punya purpose, sudah punya panggilan yang sudah Tuhan tentukan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Dia juga tidak lupa akan identitas dia sebagai seorang Yahudi. Walaupun dia sudah menjadi ratu, dia gak lupa bahwa dia adalah seorang Yahudi. Namun, di balik segala kebaikan Ratu Esther, ada seseorang yang memegang peranan sangat penting dalam hidup Esther. Dan dalam mendukung keberhasilan penyelamatan bangsa Yahudi itu dari rencana jahat si Haman. Nanti kita baca tentang Haman ini. Haman ini siapa sih gitu ya? Yaitu siapa? Seorang Mordekai. Mordekai ini adalah pamannya Esther. Mordekai mengangkat Esther sebagai anak pada saat papa mamanya Esther meninggal dunia. Mordekai memegang peranan yang sangat penting. Dia membesarkan seorang Esther dengan sangat baik. Gak mungkin ya seorang Esther tumbuh menjadi orang yang taat, orang yang sangat dikasihi, punya attitude yang baik. Pasti ada peranan generasi sebelumnya. Pasti ada peranan orang tua, mentor yang mendidik dia dengan sangat baik sehingga menjadi seorang Esther seperti ini. Esther tumbuh menjadi seorang wanita yang taat dan memiliki attitude yang baik dan banyak orang mengasihinya. Mordekai mengambil tanggung jawab atas hidup Esther. Gak banyak orang yang mau ambil tanggung jawab pada hidup orang lain. Dan Mordekai adalah orang yang taat. Dia tahu apa yang baik dan apa yang enggak. Dia tahu apa yang benar dan apa yang tidak. Dan dia melakukan apa yang benar. Dia mengambil tanggung jawab atas hidup Esther. Dan Mordekai ini seorang yang taat pada Tuhan dan hidup benar. Yang ingin saya sampaikan dari the whole story adalah kedua generasi ini sama-sama memiliki peranan yang sangat penting dalam misi penyelamatan bangsa Yahudi. Kedua generasi ini melakukan bagiannya masing-masing dengan sangat baik dan bersinergi dalam misi Tuhan ini. Sinergi itu apa? Sinergi adalah sebuah proses interaksi menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Menghasilkan sesuatu yang lebih besar, jauh lebih besar dibanding melakukannya sendiri. Sinergi. Mordekai adalah di kisah selanjutnya, Mordekai adalah orang yang pernah menyelamatkan nyawa raja. Saat dia, tadi kan dikatakan bahwa dia duduk di pintu gerbang kerajaan ya. Karena dia mau mengawasi Esther gitu dan pengen tahu apa sih yang terjadi sama Esther ini gitu. Jadi Mordekai adalah orang yang pernah menyelamatkan nyawa raja. Saat dia sedang duduk di pintu gerbang kerajaan, dia sedang menjaga dan memantau Esther dari jauh. Di situ dia mendengar, bukan kebetulan, dia mendengar dua sida-sida raja yang sakit hati sama raja dan merencanakan akan membunuh raja. Singkat cerita,
Mordekai kasih tahu sama Ester rencana ini. Dan Ester kasih tahu sama raja atas nama Mordekai ya. Ester memberitahukan kepada raja bahwa Mordekai mendengar seperti ini. Dan akhirnya rencana itu digagalkan dan nyawa raja selamat. Saya percaya bukan suatu kebetulan aja Mordekai ada di situ. Itu pasti turut campur tangannya Tuhan. The right man in the right place. Karena Tuhan punya rencana di balik kejadian ini. Karena kejadian ini raja pada suatu hari akan mengingat Mordekai dan akhirnya raja memberikan kedudukan buat Mordekai. Karena hal yang dia lakukan dia nggak pernah sangka bahwa apa yang dia lakukan untuk menyelamatkan raja dan dia juga nggak mengharapkan balasan. Tapi raja mengingat itu dan raja memberikan dia kedudukan. Kita baca lagi yuk Esternya. Ester 3 ayat 2 sampai 6. Ester 3 ayat 2 sampai 6. Gak apa-apa ya, sekali-sekali kita baca agak panjang. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab Haman ini adalah orang kepercayaan, orang keduanya raja. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak mendengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap. Tetapi ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu yaitu Yahudi. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yaitu bangsanya Mordekai di seluruh kerajaan Ahasiweros. Jadi karena Haman ini gak dihormati sama Mordekai, dia merencanakan pemusnahan seluruh bangsa Yahudi yang ada di kerajaannya Raja Ahasiweros. Kenapa Haman gak mau sujud sembah? Saya percaya karena Haman orang yang taat kepada Tuhan dan dia tahu mana yang benar dan mana yang enggak. Mordekai. Mordekai tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Dan dia pasti tahu bahwa Haman orang yang gak benar. Jadi dia gak mau hormat, dia gak mau sujud kepada Haman. Dan ini membuat Haman panas dan ingin memusnahkan bangsa Yahudi. Kemudian kita baca lagi di Ester 4 ayat Ester 4 ayat 1 sampai 3 dulu ya. Ester 4 ayat 1 sampai 3. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis oleh banyak orang, dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ini kesedihan bangsa Yahudi karena bentar lagi mereka mau dibasmi gitu sama Haman. Kemudian singkat cerita Mordekai memberitahukan kepada Ester ya, memberitahukan kepada Ester melalui Hattah. Hattah ini dia adalah pendampingnya Ester. Mordekai minta tolong kepada Ester supaya rencana pembunuhan ini digagalkan dan supaya Ester bisa ngomong sama raja karena dia adalah ratu gitu. Namun di ayat 11
Esther takut ya. Esther berkata, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil. Jadi kalau nggak dipanggil, nggak boleh datang ke raja. Hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Jadi kalau menghadap raja, kalau nggak dipanggil, hukuman mati. Takutlah ya Esther ya. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Ingat nanti ya tongkat emas ini. Dan aku selama 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Namun ini satu perkataan Mordekai yang luar biasa. Di ayat 13. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Ini luar biasanya imannya Mordekai. Mordekai percaya bahwa Tuhan pasti tolong bangsa Yahudi. Kalaupun Esther gak mau menolong, pasti akan datang pertolongan dari dari bangsa lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mendengar ini akhirnya Esther taat. Sekali lagi dia taat pada orang yang sudah membesarkan dia. Dia mendengarkan perkataan Mordekai dan dia mulai merancangkan cara bagaimana untuk bicara dengan raja. Lalu dimulailah misinya Esther ini untuk menyelamatkan bangsanya. Ingat bahwa Esther adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, ada perkenanan Tuhan. Dan tongkat emas raja selalu terulur baginya. Karena raja ini senang sama Esther. Kalau kita orang yang berkenan di hadapan Tuhan, favornya Tuhan itu seperti mengikuti kita. Orang di sekitar kita akan senang dengan keberadaan kita. Bos kita, mungkin leader kita di kantor, dia juga senang dengan keberadaan kita. Pekerjaan kita yang excellent di lain sisi, namun ada perkenanan Tuhan yang membuat semua itu semua orang bisa senang sama kita ya. Jadi seperti ada perlakuan yang berbeda, sama seperti Esther mendapatkan perlakuan yang berbeda, dia selalu mendapatkan uluran tongkat emasnya raja. Itu semua karena apa? Itu semua karena favor of God. Itu semua karena perkenanannya Tuhan yang nyangkut, yang ada dalam hidup kita, yang menguasai kita. Kemudian di Esther 7 ayat 1 sampai 7 Esther mengadakan perjamuan. Kemudian nanti bisa dibaca di rumah ya, Esther 8 ayat 1 sampai 8, Esther memohon kepada raja untuk membatalkan rencana pemusnahan bangsa Yahudi. Dan pada Esther 10 ayat 1 sampai 3 kita bisa baca nanti bahwa di situ Mordekai diangkat menjadi orang keduanya raja. Yang mau saya sampaikan di sini, sinergi antara Esther dan Mordekai. Sinergi antara generasi senior dan generasi muda. Kalau saya bisa tulis di belakang bahwa Queen Esther mewakili young generation. Queen Esther itu mewakili generasi yang muda. Generasi muda itu apa sih? Ada kekuatan di dalamnya. Ada keberanian di dalamnya. Di dalam generasi muda ada kreativitas. Ini adalah kekuatan-kekuatan bisa ditampilkan enggak ya? Kekuatan-kekuatan dari yang mewakili generasi muda. Kekuatan, keberanian dan kreativitas. Dan Mordekai mewakili senior generation. Kekuatannya adalah hikmat.
Kekuatannya adalah kebijaksanaan dan pengalaman. Ya, masing-masing generasi memiliki kekuatan dan bagian masing-masing. Dan saat kekuatan ini, antar generasi ini bersinergi, maka hasilnya sangat powerful. Esther dan Mordekai bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi, hasilnya adalah penyelamatan bangsa Yahudi. Penyelamatan generasi demi generasinya bangsa Yahudi. Rencana kecelakaan yang tadinya dirancangkan bagi bangsa Yahudi malah berbalik menjadi keselamatan dan kesejahteraan bagi bangsa ini. Menyelamatkan begitu banyaknya generasi demi generasi yang akan datang setelah mereka. Kesimpulannya, saya bacakan dari Amsal ya, Proverbs 20:29 dari TPT. We admire the young for their strength and beauty, but the dignity of the old is their wisdom. Kita mengagumi kaum muda karena kekuatan dan kecantikan mereka. Namun kehormatan orang tua adalah kebijaksanaan mereka. Young generation, kekuatan dan kecantikan. Senior generation, kebijaksanaan, wisdom. Jadi ya, generasi senior tidak bisa berkata, saya udah tua, biar yang muda-muda aja yang melayani. No, masing-masing kita sudah punya bagian masing-masing yang secara spesifik Tuhan tetapkan untuk kita kerjakan, amin. Itu adalah bagian kita, tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Kita lihat bagaimana Mordekai mempersiapkan seorang Esther dengan mendidik dan membesarkan Esther dengan sangat baik. Namun saat Esther sudah menjadi ratu, Mordekai nggak diem-diem aja dan melepaskan tugas, saya udah selesai, tugasnya udah selesai. Enggak, dia lanjutkan. Mordekai pun turut dalam misinya Tuhan. Dia tidak berdiam diri. Dan generasi muda juga, kita nggak bisa melakukan sendiri tanpa generasi sebelumnya. Kita nggak bisa sombong, bisa semuanya. No, kita butuh generasi sebelumnya, kita butuh wisdom mereka, kita butuh kebijaksanaan, kita butuh pengalaman mereka. Seperti Esther yang mendapatkan arahan, nasihat, dan peringatan dari Mordekai. Kalau nggak ada yang memberitahukan kepada Esther, kalau Mordekai nggak ngasih tahu kepada Esther tentang rencana Haman dan dia menasehati dan memperingatkan Esther, mungkin bangsa Yahudi udah musnah. Kalau nggak ada Mordekai, mungkin Esther tidak akan berani untuk maju menyelamatkan bangsanya. Seperti cerita Esther dan Mordekai ini, pada akhirnya Esther menjadi ratu dan Mordekai menjadi seorang kedua di bawah raja. Mordekai punya bagian spesial yang Tuhan tentukan untuk dia kerjakan. Keduanya punya bagian yang signifikan. Di gereja ini ada statement yang kami pegang. Once a builder, forever a builder. Once a leader, you will be always a leader. Saya mau kasih tahu, selalu ada bagian pelayanan yang mau Tuhan kerjakan melalui kita. Di GKS Balikpapan ini ada multi generasi. Saya lihat di sini ada multi generasi. Dari yang senior sampai yang kecil-kecil melayani Tuhan. Dan setiap generasi, setiap kita memegang puzzle kita masing-masing. Kalau saudara tidak mengisi puzzle itu, keseluruhan gambarnya jadi nggak lengkap. Ada puzzle yang Tuhan taruh di tangan saudara semua. Di tangan saya dan di tangan saudara semua. Ada puzzle,
ada bata, ada bricks yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing dan itu menjadi bagian dari rumah Tuhan. Kalau kita nggak menyadari bagian kita itu, ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang nggak terisi. Pastikan bahwa saudara dan saya selalu mengerjakan bagian kita masing-masing. Bersinergi antara generasi untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang hebat dan ajaib bersama-sama. Gak hanya generasi muda saja, gak hanya generasi senior saja, tapi bersama-sama. Seperti yang tadi dikatakan sinergi, dapat menghasilkan kekuatan yang lebih dan menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada dikerjakan sendiri. Saudara dan saya diberikan privilege, keistimewaan untuk mengawal pekerjaan Tuhan agar terus dikerjakan dan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya dan generasi selanjutnya dan generasi selanjutnya. Ingat, ketaatan kita hari ini adalah hadiah buat generasi selanjutnya. Amin.